Kalau kamu mau sehat, jangan dengerin orang-orang kesayanganmu. Entah itu mungkin ibumu, entah itu mungkin pasanganmu. Dalam konteks pria, mungkin istrimu. Karena banyak sekali pria-pria yang kutemui ketika di usia 20-an itu mereka badannya fit, oke? Okay? Tapi ketika mereka menikah atau mereka in relationship atau pacaran gitu ya, mereka itu tiba-tiba tubuhnya jadi nggak fit lagi, jadi banyak lemak di mana-mana, kemudian double chin juga, dan itu yang terjadi pada diriku. Aku pernah cerita kalau misalnya dulu di usia 27-28 aku bisa dibilang tubuhnya fit lah gitu ya, sampai ada six packnya dulu, aku ingat betul, dan aku bisa pull up sampai 15 kali. Sekarang mungkin maksimal cuma 5 kali. Dan aku nggak mau menyalahkan pasanganku ya, karena mau bagaimanapun, karena si pasanganku itu memang benar-benar dia itu mencintai diriku apa adanya, mau bentukannya gimana itu dia tetap suka gitu. Dan ini yang jadi jebakan oleh orang-orang sepertiku, pria-pria sepertiku. Jadi kayak dulu ketika masih single, mereka berusaha seperti aku ya, aku berusaha untuk badannya fit agar bisa menarik perhatian lawan jenis tuh ya. Tapi ketika udah dapat pasangan, ketika in relationship, itu merasa jadi kayak udah nggak berusaha lagi, trying too hard untuk badannya biar fit lagi. Dan ya memang benar, ketika dulu aku tuh badannya fit, itu pacarku selalu ngomong kayak misalnya digemukin lagi deh, atau ditambah lagi berat badannya biar agak berisi itu ya. Dulu ibuku juga bilang kayak gitu ketika badanku tuh menurutku fit dan aku merasa sangat enjoy dengan badan seperti itu. Justru malah orang-orang terdekatku, orang-orang yang kusayangi selalu mengatakan, tolong tambah lagi berat badannya deh gitu ya. Dan ya, aku mendengarkan apa perkataan mereka, apa yang terjadi, memang tambah 1, 2, 3 kilo lah gitu ya. Tapi lama-lama jadi nggak kekontrol. Ditambah lagi aku in relationship, di mana ketika ya kayak pacarku itu menerima aku apa adanya, mau bentukannya kayak gimana gitu, itu jadi ngerasa aku nggak merasa terancam kalau badanku itu nggak in shape tuh, in shape apa ya, nggak fit itu ya. Dan ya, itulah kesimpulannya. Kalau kamu pengen sehat, jangan dengerin orang terdekatmu, karena ini yang terjadi. Dan aku akan ceritakan itu detail. Tapi sebelumnya, ya, kita baru saja melewati sungai, menyeberang sungai, dan ini kebetulan sungainya surut, jadi bisa dilewati. Dan ya, hari ini kita akan jalan pagi lagi. Selamat datang di Caminante 159. Sorry kalau misalnya tadi ceritanya mungkin gak begitu detail atau runut gitu ya. Ada kucing. Oh enggak, Mbak. Dan ya, hari ini kita jalan pagi lagi, dan kita akan ke sawah. Kita akan berjalan di sepanjang sawah kayak sebelum-sebelumnya. Tapi kali ini mungkin aku akan jalan di aspalnya gitu ya. Anyway, gimana kabarmu? Kita lakukan ritual Caminante terlebih dahulu ya, agar kita tahu konteks jam berapa ini. Jadi sekarang pukul 9.08, 17 Juni 2026. Let's go. Ayo kita jalan pagi. Dan ya, itu yang ku alami. Dulu aku selalu berpikir bahwa yang penting pasanganku, yang penting pacarku itu masih suka dengan diriku, karena ya namanya orang saling cintai, sebenarnya orang udah in relationship itu biasanya memang udah nggak melihat lagi secara objektif, lebih ke subjektif. Kenapa aku bisa bilang monggo? Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena aku pun juga ketika ditanya oleh pacarku,
ketika ditanya pacarku ya, biasalah kalau cewek kan bilang gini, aku gendutan ya gitu ya, aku kok sekarang cabi gitu ya. Nah sebagai cowok, kadang aku pun sendiri kalau misalnya lihat cewek agak gendutan berisi, itu justru malah lebih seneng lah gitu ya. Ya kamu tau lah kenapa lebih seneng, karena ya you know, kayak misalnya si pacarku itu habis makan mungkin manisan, mungkin makan martabak, itu dia selalu bilang aku gendutan lah, seperti itulah pokoknya. Dan ya secara subjektif bukan objektif lagi, aku mengatakan ya it's fine, itu nggak gendutan kok. Malah justru aku senang kalau misalnya dia agak berisi itu loh. Ya seperti yang aku bilang tadi. Tapi itu mungkin bagi dirinya nggak nyaman itu ya. Dan ini kembali kepada teoriku tadi. Kalau kita ingin sehat, jangan dengerin apa kata pasangan. Karena kembali lagi aku nggak objektif ya. Mungkin dia udah ngerasa sesek, mungkin dia udah ngerasa nggak nyaman tubuhnya. Sama seperti diriku juga ketika pacarku selalu ngomong kalau misalnya aku nggak gendutan, kalau tubuhku tuh masih ideal, karena faktanya memang tubuhku masih ideal ya, BMI masih oke, terus nggak buncit, tapi aku ngerasa kayak udah mulai nggak fit aja gitu loh. Kalau ini buka baju, memang nggak buncit lah ya, tapi kayak ada lemaknya. Terus yang paling bikin aku nggak pede itu lipatan double chinnya itu loh. Ada beberapa orang yang dia itu nggak buncit tapi punya double chin. Contohnya aku, ada orang yang buncit tapi dia nggak punya double chin. Nah, ada beberapa orang yang seperti itu. Dan kebetulan aku orang yang nggak buncit tapi punya double chin. Nah ini kan, coba kamu lihat, nggak ada buncit sama sekali kan. Ini tapi sedikit nahan nafas sih. Ya begitulah. Kalau kita dengerin, sama seperti halnya dengan ibuku lah. Ibuku selalu mengatakan dulu, kamu makan. Ya biasalah, wajar kan kalau misalnya ibu itu ada makanan kita suruh makan biar ya agak gendutan gitu. Kayak insting ibu itu selalu pengen memberi makan anaknya. Kalau anaknya terlihat kurus, dia tidak happy, dia tidak suka gitu loh. Dan ya aku dulu juga dengerin kata ibuku karena mungkin dulu terlalu kurus bagi dirinya, sehingga dia menyuruh aku makan, tapi jadinya kebablasan. Sampai sekarang aku ngerasa udah kebablasan kayak gini. Dan apa intinya? Intinya adalah sehatlah untuk dirimu sendiri itu ya. Bukan sehatlah untuk diriku sendiri. Ya itu diriku sendiri. Tapi aku jadi berpikir gini, sehatlah untuk, ini dalam konteks diriku lah ya, YouTube, konten kreator gitu ya. Sehatlah untuk viewersmu atau subscribermu. Karena gini, aku ngerasa dulu ketika badanku fit gitu ya, berat badan di bawah 70 gitu ya, itu aku ngerasa dapat views itu nggak se-effort dulu, nggak se-effort sekarang gitu ya. Dulu dapat views 100, 200 tuh mudah. Karena dulu aku memang lebih lean, lebih oke secara looks ketika di bawah 70 lah ya. Tapi sekarang aku ngerasa kok sulit ya. Mungkin karena faktor format atau gimana, aku nggak tahu. Tapi yang aku pikir itu mungkin berpengaruh adalah gini. Ini nggak tahu secara psikologi penonton atau gimana. Tapi dalam konteks kami nanti aku mengatakan aku bikin video untuk diriku sendiri. Nah, ketika aku lihat diriku sendiri itu nggak pede dalam konteks aku ngelihat tubuhku itu nggak fit lah ya. Aku sendiri melihat tubuhku nggak fit. Dimana ini double chin-nya itu menurutku cukup mengganggu.
ketika aku melihat diriku sendiri itu nggak fit, dan aku sendiri kayak nonton tuh agak risih itu loh, atau agak nggak nyaman. Jadi aku berpikir bahwa karena aku bikin video, sebenarnya kalau dalam menentukan penonton itu kan sebelum kita bikin YouTube itu kita harus menentukan avatar audiens kita. Itu secara teori ya sama kayak bisnis lah, kita harus menentukan target market kita. Dan target market yang paling mudah sebenarnya adalah target market untuk orang yang sama dengan diriku. Karena ya aku hidup ya kayak gini gitu loh. Maksudnya aku yakin banyak juga orang-orang yang sama sepertiku, usia 30-an, kemudian masih apa ya? Masih struggling dalam beberapa aspek gitu. Bukan struggling sih, aku nggak akan menyebut struggling karena itu vibe-nya buruk ya. Maksudnya hidup tidak berdasarkan standar society. Aku akan nyebut kayak gitu aja. Dan ya berarti kan sama aja. Kalau aku nyaman nonton videoku, berarti aku harus punya tampilan yang nyaman untuk diriku gitu ya. Dan untuk sekarang aku ngerasa nggak nyaman. Ya mungkin karena kalau misalnya bopeng jerawat ini sesuatu yang sulit untuk diubah lah gitu ya. Tapi kalau misalnya berat badan terus kayak double chin ini sesuatu yang masih bisa diubah, masih gampang diubah gitu ya. Aku nggak mengatakan gampang sih, tapi kayak peluangnya itu ada. Asal mungkin 3 bulan udah bisa mengembalikan lagi ke versi peak performance atau fit-fitnya di bawah 70 gitu ya. Kalau kita berjalan di sini itu aman. Oke, seperti sebelumnya, sederhana tapi orang Jakarta nggak bisa lakukan, yaitu berjalan di tengah-tengah kayak gini. Apakah ada orang? Lihat. Oh, kita baru berjalan 13 menit. Aku rasa udah lama banget ya, tapi baru 13 menit coy. Kita nggak tahu ini bakal sampai mana. Dan ya, kalau misalnya seperti yang bilang tadi, mungkin kalau misalnya bopeng jerawat, terus muka nggak glowing, itu bisa diubah, tapi lebih mudah mengubah apa yang istilahnya itu low hanging fruit, atau buah yang bisa dipetik terlebih dahulu, yang paling bawah, low hanging fruit. Buah paling pendek yang bisa dipetik sekarang adalah menurunkan berat badan, tubuh fit dan tubuh sehat gitu loh. Dan sekarang aku ngerasa nggak sehat. Aku ngerasa secara tampilan fisikku ini meskipun ya ini nggak begitu buncit banget lah, tapi aku ngerasa di muka itu sembab banget, moon face, cortisol face. Jadi aku pun sendiri nonton videoku itu agak kurang nyaman dengan double chin berlipat ini. Dan kalau misalnya avatar audiensku itu adalah diriku sendiri, kopian dari diriku sendiri, orang-orang yang usia 30-an atau mungkin ya usia 20-an, tapi dia suka konten-konten yang self-reflection, terus konten-konten kayak seperti inilah, konten jalan kaki sambil ngobrol, itu berarti ya harus diubah kalau misalnya aku sendiri gak nyaman. Dan ya itu dengan mulai memikirkan bahwa kita sehat. Bentar. Kita sehat itu untuk diri kita sendiri. Kita sehat untuk, katakanlah untuk bisnis kita lah, untuk pekerjaan kita. Karena kalau kita sehat, kalau katakanlah aku nggak berbicara YouTube lah ya, seperti contohnya pacarku lah, dia insecure dengan berat badannya sekarang, dan itu sedikit pasti akan berpengaruh ketika dia di pekerjaannya. Mungkin ketika dia bertemu kliennya,
ketika dia di tempat kerjanya. Dan rasa insecure itu bisa menurunkan kepercayaan diri. Dan kepercayaan diri itu modal yang penting kalau kita sedang networking, bekerja sama gitu ya, atau bekerja menjalin hubungan dengan orang-orang yang membantu pekerjaan kita atau bisnis kita gitu ya. Itu berpengaruh. Jadi alih-alih berpikir bahwa gak apa-apa lah badanku gendut, yang penting pasanganku suka, gak apa-apa lah badanku sekarang seperti ini, yang penting si orang tuaku, ibuku, yang penting aku nurut sama ibuku. No, jangan seperti itu, karena itu jebakan tadi yang gue bilang. Makanya banyak sekali pria-pria yang udah menikah itu badannya gendut, badannya buncit, dan gak peduli ketika usia 20-an dia itu atletis, tapi ketika dia menikah dia buncit, gak peduli juga dulu seatletis apa gitu. Karena ya kejebakan tadi, biasanya pasangan kita itu akan melihat diri kita tuh secara subjektif, gak objektif gitu. Aku juga sempet kayak gitu dulu, makanya berat badanku naik. Aku nggak menyalahkan pasanganku ya, karena memang ya berarti kan pasanganku, orang tua aku, ini lebih ke pasangan sih. Pasanganku itu berarti benar-benar mencintai atau suka itu apa adanya gitu ya. Tapi ya kembali lagi pada diriku sendiri. Bagaimana kita sehat tuh, itu bisa mendukung banyak aspek dalam hidup lah. Suka atau tidak suka, dalam hidup hubungan relationship itu juga pasti bagus juga, ya kan? Jadi lebih percaya diri, jadi nggak gampang insecure juga. Terus ya kalau dalam konteks ya aku bisa bilang kan YouTube ini kayak apa ya, mini TV. Kayaknya semua orang sekarang nonton YouTube lah ya, nonton sosial media. YouTube itu sekarang udah kayak pengganti TV. Makanya ada yang bilang kan YouTube sekarang udah, TV sekarang kalah sama YouTube mini TV. Sehingga kayak kalau kita melihat TV, para selebritis itu kan para selebritis kan mereka menjaga berat badannya, menjaga penampilannya gitu kan. Dan kenapa aku nggak memperlakukan itu juga sama gitu ya? Ya meskipun expose-nya mungkin tidak sebesar selebritis, tidak sebesar artis, tapi at least ya aku harus kayak bekerja profesional seperti para selebriti tuh. Karena ya YouTube sekarang TV gitu ya, audiens kita harus kayak membuat audiens tuh menyukai atau betah nonton diri kita gitu ya. Dengan ya nggak usah munafik lah, semua orang juga tahu kan kalau misalnya tubuh kita itu good looking, 75% problem dalam hidup itu kayak terselesaikan lah gitu ya. Oke? Dan ya itu aku percaya juga, karena pada dasarnya gini, kalau ada orang yang nonton video kami nanti di awal gitu ya, dia nonton baru pertama kali, dia pasti langsung ngejudge dari luar. Nggak mungkin nonton dari obrolanku, nggak mungkin nonton dari 20 menit, nggak mungkin. Mereka pasti nonton pertamaku gitu ya, nonton first 30 second lah, atau mungkin first 10 second langsung kelihatan gitu ya. Ya itu yang harus dipahami juga, yang mungkin dulu aku denial juga ya, tapi ternyata ya itu harus apa ini, insecure, harus dipahami. Dan ya wait a minute, bisa mana ya, insecure ini apa? Oh, kita berjalan berapa kilo ya, mungkin 2 kilo. Dan ini yang aku lakukan sekarang. Selain Caminante, aku kemarin aku cerita kalau misalnya aku udah mulai puasa, dan ya mission accomplished. Kemarin aku puasa, nggak batal lagi. Hari ini intermittent fasting, aku akan buka puasa
aku akan buka jam 6, jam 16. Kalau dulu pacarku itu nyuruh agar jangan terlalu banyak intermittent fasting. Tapi ya kembali lagi, mungkin dia merasa apa ya, kalau misalnya aku kerja itu harus sarapan dulu atau gimana gitu ya. Ya mostly kebanyakan akan mengatakan kayak gitu. Tapi aku merasa kalau aku nggak sarapan tuh justru aku malah lebih fit. Oke? Kalau aku nggak sarapan tuh justru aku lebih fit. Ya kembali lagi, fit lah untuk diriku sendiri, bukan untuk orang lain. Enggak. Fit lah untuk diriku sendiri, bukan untuk orang lain. Tadi ada insight menarik yang pengen aku sampaikan, tapi apa ya? Aku lupa. Oh ini apa? Aku pengen bilang gini, kalau kamu sekarang ngerasa dalam kehidupan itu juga merasa bingung mau mengubah apa, yang pengen aku sampaikan adalah coba mengubah penampilanmu terlebih dahulu, karena itu akan berpengaruh pada semua aspek dalam kehidupanmu. Banyak hal lah gitu ya. Monggo. Itu akan berpengaruh dalam semua aspek kehidupanmu, mungkin dari pekerjaan. Lotek. Itu dari pekerjaan, dari jalan-jalan, olahraga. Itu dari itu dari pekerjaanmu, dari relationshipmu. Tubuh fit terlebih dahulu, itu akan berpengaruh ke mentalmu, itu akan berpengaruh ke tindakanmu. Kamu akan jadi lebih percaya diri, dan peluang keberuntungan itu akan terbuka gitu ya. Dan yang itu yang pengenku usahakan juga sekarang, dengan berusaha lebih fit lagi. Dan ya kembali lagi, aku tadi bilang ini kurang aku bilang ini. Kalau aku bikin channel kami nanti ini, dimana audiensku kan otomatis ya, mungkin mereka juga suka jalan kaki juga, self reflection kayak gini. Kalau aku nggak menunjukkan manfaat jalan kaki yang membuat tubuhku itu fit, ya ngapain orang harus nonton aku itu ya. Tapi kalau misalnya orang lihat diriku fit ini, secara penampilan fit, secara tubuh mungkin ini udah nggak double chin juga, ya orang akan percaya bahwa aku benar-benar mendapatkan manfaat dari berjalan kaki. Setiap hari jalan kaki kayak gini. Kalau enggak, ya ngapain orang harus nonton? Oke, anyway, kita udah jalan sampai depan sini. Wow. This is my first time kesini, jalan kaki di sepanjang sawah ini. Mungkin kami nanti 159 cukup sekian ya. Intinya adalah, kalau pengen sehat jangan dengerin pasanganmu. Sehatlah untuk dirimu sendiri, sehatlah untuk bisnismu, sehatlah untuk karirmu, sehatlah untuk semua aspek dalam hidupmu. Karena kalau pasanganmu itu ada pengajian. Karena kalau sehat karena pasanganmu, pasti pasanganmu akan mengatakan, enggak kok, itu nggak gendut, nggak apa-apa, yang penting aku masih sayang sama kamu. Pasti kayak gitu. Jadi jangan dengerin ya. Oke, anyway, see you, selamat datang. Sampai jumpa di Kami Nanti 160. Bye.